polemik kereta bus yang bikin rugi ya, triliunan per tahun katanya. Ini kalau kita melihat kata kamu, ini Pak Jokowi ini sebenarnya kalau dari sisi bisnis ada teori yang apa namanya seperti itu ya? Ada teorinya gitu ya. Jadi kebijakannya itu menurut teori bisnis tuh ini nih gitu. Ya. Sebenarnya si pebisnis ini sering melakukan yang Pak Jokowi lakukan. Oh gitu. Iya. Tapi rugi enggak nih yang dilakukan pebisnis? Nah, cuman yang Pak Jokowi alami lebih rumit lah. Oke. Jadi ada namanya cost benefit analysis. Cost benefit analysis. Ya, Oke. Sebenarnya gampang lah itu mah. Secara bahasa juga udah ketahuan. Jadi analisa manfaat dan analisa harga yang harus kita bayar gitu. Oke. Jadi ketika kita dihadapkan pilihan, kita menganalisa nih ini manfaatnya apa nih, terus plusnya apa, minusnya apa gitu. Kita analisa dulu gitu. Oke. Contoh nih misalkan ya, yang sering terjadi di UMKM misalkan ya. Misalkan saya langganan internet dari Telkom untuk kebun desain misalkan dengan harga 350.000. Itu kan sebuah pengeluaran intinya ya, pengeluaran. Tiba-tiba ada yang nawarin nih, mau nggak pakai provider saya, misalkan namanya Bisnet misalkan. Bisnet saya cuma 150.000 nih. Nah kita melakukan analisa dong, wah dibandingkan dengan Telkom, Bisnet lebih murah nih dengan kecepatan yang sama. Ya udah deh, saya pindah dari Telkom ke Bisnet. Nah, dalam cost benefit analysis itu saya pindah dari pengeluaran yang 350 ke pengeluaran yang 150. Kita lebih hemat dong, ya kan? Daripada kita ke Telkom. Secara cost benefit kita hemat 200.000 nih. Ya, tapi tetap bentuknya pengeluaran. Bukan berarti jadi hilang pengeluarannya. Oke. Gitu. Kita tetap ngeluarin uang sebetulnya gitu ya. Tetap ngeluarin uang. Per bulan. Per gitu bulan. Ya. Nah, Jokowi juga gitu. Kalau kita lihat dari interviewnya gitu ya. Iya pernyataannya ya yang soal public transportasi umum itu ya buat pelayanan publik gitu ya. Iya. Bukan nyari untung gitu ya. Iya. Oke. Nah, perbandingannya dengan kerugian dia. Jadi dia bilang negara itu rugi di berapa? 65 ya? 65 triliun. Iya, Jakarta karena kemacetan. Iya, kemacetan Jakarta. Negara gini nih. Negara rugi 65 triliun per tahun akibat kemacetan. Tuh. Kemacetan di Jakarta, di Jabodetabek, ditambah Bandung. Ya. Kemacetan ini katanya merugikan negara 65 triliun. Nah, kalau misalkan kita ngebangun WUS misalkan, itu si WUS cuma rugi 1 triliun katanya. Tapi kemacetannya hilang gitu pada ke WUS semua dan ke transportasi lain. Jadi dia digabung dengan MRT, LRT katanya. Iya. Ya kan pernyataan Jokowi itu kan macet nih Jakarta, di Bandung juga macet kayak gitu ya. Makanya dibangun MRT, LRT, KRL gitu, dan WUS gitu. Untuk mengatasi kemacetan. Yang kemacetan ini merugikan 5 triliun. 5 triliun. Nah, tapi ternyata pada prakteknya per tahun pun khususnya WUS mengalami kerugian. Iya. Nah, kalau ngomong hitung-hitungan rugi yang 65 triliun dengan ya mungkin berapa sih WUS ruginya? Ya sebutlah 3 triliun atau 2 triliun lah ya. Per tahun kan lebih besaran yang rugi yang tanpa WUS. Tanpa WUS gitu. Bener. Cuman kan nanti bakal ada pertanyaan nih. Udah dicek belum? Kemacetannya udah hilang berapa triliun nih? Nah,
ini yang susah dicek tuh ini. Kalau UMKM kan internetnya tetap sama gitu ya. Nah, kita pengeluaran per bulan jadi berkurang, gampang kelihatan lah. Mudah untuk ngitungnya. Nah, kalau ini nggak susah nih. Nah, contoh nih kemacetan ini merugikan 65 triliun. Siapa aja nih yang terkena macet gitu kan? Apakah setelah dibangun WUS dan lain-lain, orang yang sama ini tidak macet? Nah itu yang susah ditentukan. Iya. Ya cuman kan itu cara menghitungnya ada di tadi apa namanya? Cost benefit analysis. Cost benefit analysis itu orang-orang yang ahli di situ tuh yang harus menghitung itu tuh ya. Iya harus itu benar. Dan kalaupun Pak Jokowi melakukan itu, hitungannya ya harus ada hitungannya realnya gitu harus nih. Harus ada realnya ya. Ibaratnya kan tadi salah satu bentuk bikin WUS itu untuk mengurangi kerugian yang 65 triliun itu kan. Gitu. Itu terkalkulasi nggak? Meskipun di pernyataannya di wawancara tuh yang di merdeka.com ya. Ya. Bisa dicari di Google itu kan pelayanan publik katanya itu harus dihitung, terus hilangnya karbon katanya, itu kan keuntungannya gitu kan, selain rugi misalkan 2 triliun itu, tapi kan keuntungannya itu hilangnya emisi karbon, pelayanan publiknya meningkat, kemudian jarak tempuh kecepatan waktu tempuh jadi lebih cepat gitu kan, itu keuntungannya yang oke misalkan gitu ya. Tapi sebanding nggak nih bisa mengurangi yang rugi 65 triliun ini tergantikan nggak nih gitu ya dengan nilai itu. Itu bagiannya adalah hitungan cost benefit analisis. Benar. Harus dicek nih apakah berkurang kemacetannya atau enggak setelah dibangun transportasi ini. Iya. Karena terakhir saya tinggal di Jakarta itu yang udah jadi itu LRT itu. Kalau nggak salah ya. Masih macet sih. Masih macet. Dan saya tetap AC pakai motor aja lah gitu. Iya. Nah, penjelasan dari berita itu agak kurang nih. Saya tadi sempat nanya ke ChatGPT. Oke. Jadi kerugian 65 triliun itu bentuknya apa aja sih gitu. Contoh nih ya, orang perjalanan kerja katanya itu mengurangi produktivitas. Bahkan banyak yang telat kerja masuk gara-gara macet gitu. Kalau misalkan satu orang bisa hilang 1 jam kerjanya, itu kan merugikan gitu ya. Yang tadinya mungkin bisa ngerjain, contoh lah misalkan ngedesain lah, yang tadinya bisa ngerjain mungkin 3 desain jadi 2 desain gitu. Iya. Si pekerja-pekerjanya ini nih, karena dia terhambat kemacetan nih gitu. Jadi 1 jam lebih produktif dia bilang gitu, kalau kemacetan hilang. Terus bensin. Bensin si pribadi, kendaraan pribadi. Misalkan lagi macet kan pada nyala terus tuh. Ya dan itu jadi boros banget tuh. Ya jadi boros BBM, boros BBM. Terus ditambah perawatan kendaraannya, misalkan ganti olinya. Nah itu katanya jadi kerugian tuh. Kalau misalkan kita naik umum, kita nggak perlu ganti oli, kita nggak perlu beli bensin gitu kan. Dengan syarat pelayanan transportasi umumnya nyaman, sehingga kita naik umum aja lah, lebih hemat gitu ketimbang kita punya kendaraan pribadi. Dibandingkan ke situ itu lebih masuk akal tuh penjelasan itu tuh. Terus ditambah tadi emisi karbon gitu, jadi semakin sedikit orang yang pakai kendaraan pribadi semakin ramah lingkungan gitu. Iya. Terus ada beberapa poin lagi saya lupa, tapi ya banyak penjelasan yang masuk akal di situ. Nah cuman balik lagi, apakah Jakarta tetap macet atau enggak setelah dibangun ini gitu. Iya. Itu ya perlu dihitung. Perlu dihitung. Cuman kalau saya sih kalau ngomonginnya penjelasan Pak Jokowi itu untuk mengatasi kemacetan Jakarta, kemudian Jabodetabek, kemudian di Bandung itu ya. Kalau ngebangun MRT masuk akal, ngebangun LRT masuk akal, KRL ditambah, kereta bandara ditambah misalnya gitu ya, itu masuk akal.
Masuk akal ya, masuk akal ya. Tapi kalau Wus nggak masuk akal. Ya masalahnya Wus itu kan Bandung Jakarta gitu. Ya. Seberapa menguntungkankah orang-orang ini yang lalu lalang Bandung Jakarta ini? Iya, masalahnya gini, ada banyak moda dari Jakarta ke Bandung kan, Ya. lewat tol. Pakai kendaraan pribadi atau naik bis, pakai travel bisa juga. Kemudian naik kereta juga ada kereta biasa. Ya. Kemudian pakai motor touring, bisa juga. Bisa juga. Itu relatif masih lancar kalau buat Bandung Jakarta itu. Lancar, hari biasa lancar sih. Hari biasa lancar, jam kerja lancar. Lancar gitu. Terus fungsinya Wus nanti apa untuk mengurangi kemacetan apa gitu maksudnya. Ya. Lagian juga kalau macetnya itu dari Jakarta ke Bandung itu paling pas weekend. Ya, jadi urgensinya kurang ya. Urgensinya kurang. Kalau Jakarta itu setiap hari macet gitu kan. Perlu MRT, perlu itu masuk akal gitu. Bandung setiap hari macet, kalau dibangun MRT, LRT di kota Bandungnya masuk akal gitu. Masuk akal, bener. Tapi kalau udah Wus apa gitu. Iya. Kalau Wusnya dari Jakarta ke Surabaya masih masuk akal buat saya. Karena melewati banyak kota besar. Ya. Bisa ngelewatin Karawang, kemudian Subang, Cirebon, Jadi Semarang. Iya. Kan yang kontroversi itu salah satunya pernyataan Arab Saudi mau bangun itu dengan budget 100 triliun juga, tapi 1000 kilometer. Ya. 1000 kilometer mah dari ujung Jawa ya, Jawa. Jawa Barat ke Jawa. ke ujung Jawa Timur gitu. Nah, sebenarnya si Wus ini kerugiannya tidak begitu terdampak ke pribadi lah, ya. Maksudnya secara nyata mana nih uang saya jadi hilang misalnya apa gimana. Dan malah saya tertarik untuk naik Wus. Tapi setelah jadi Wusnya, saya jadi tidak tertarik. Karena stasiunnya jauh dari pusat kota. Iya. Dari rumah saya ke sini masih lebih dekat. Dari rumah ke sini gitu. Ya kan kita misalkan mau ke Bandung nih dari Jakarta misalkan. Kita tuh pengennya langsung nyampe kotanya kan. Iya. Sut, dan di Padalarang kan jauh banget itu. Masih 20 kilo itu ke pusat kota Bandung. Iya. Belum lagi misalkan dari Karawang. Karawang mau ke Bandung naik Wus. Dari sini ke stasiun Wusnya lewat mana gitu. Ini kan posisinya kita dekat pusat kota nih, cuman sekitar 2-3 kilo nih ke pusat kota ya. Ya. Masalahnya dari sini ke stasiun Wus itu bisa sampai 11 kilo, Jis. Ya itu maksud saya itu. Dari rumah saya ke sini aja masih jauhan ke sana. Dari sini ke sana gitu. Ya. Minimal 5 kilo lah, 5 kilo pusat kota masih ring 1 lah gitu. Zona merah gitu ya. Iya. Itu masih oke. Jadi kita tuh naik naik Wus aja lah gitu. Naik Wus aja mau ke Bandung gitu. Walaupun tujuannya jalan-jalan gitu. Kalau ini mah kan kalau tujuannya hanya untuk jalan-jalan, udahlah jangan Wus gitu akhirnya. Kecuali kan banyak itu orang itu, saya juga pengen penasaran minimal pernah nyobain kereta cepat, udah gitu doang. Ya akhirnya itu doang kan. Cuman itu doang. Tidak kepake untuk transportasi kita gitu. Iya. Ya transportasi biasanya nanti ya naik bis dari sini ke sana ke Bandung 45.000 naik bis gitu kan. Ya. Kayak gitu. Dalam artian ini Wus memang cepat tapi tidak mudah. Sedangkan bis agak lama, tapi mudah, kita tinggal naik ojek langsung naik bis. Gampang banget gitu. Dekat gitu. Enggak terlalu jauh gitu. Apalagi kan orang-orang yang di pelosok yang di sana gitu, Karawang mana gitu pengen naik bus, buset jauh banget gitu. Makin jauh lagi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk apa istilahnya ya, pebisnis itu banyak melakukan hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, dilakukan Pak Jokowi benar. Dan contoh lain nih ya, kita kasih contoh lagi lah. Contoh misalkan di sini buka toko misalkan kurang laku, tapi biaya sewanya murah. Oke. Di sana laku, tapi biaya sewanya agak mahal.
Nah itu tuh teman-teman harus menghitung tuh benefit costnya gimana nih. Apakah nutup atau enggak? Nah itu kan gitu. Iya. Itu salah satu bentuknya adalah cost benefit ya, analisis. Iya. Itu tuh yang di sana mahal tapi laku. Bener itu. Kita harus ngecek dulu nih, ngecek dulu beneran laku atau enggak. Apa yang harus kita lakukan nih? Iya. Di sini murah tapi nggak laku. Gimana gitu kan, nutup atau enggak? Di sana nutup atau enggak gitu ya, kan. Itu benar. Apakah mungkin kita harus bisa misalkan coba deh kita marketingnya viralin aja lah biar menarik orang-orang yang jauh itu ke sini misalkan. Atau kita yang pindah ke sana gitu. Iya. Jadi analisis itu yang harus dihitung tuh. Iya, benar. Nah, itu ya teman-teman ya terkait cost benefit analisis dan kita selaku pebisnis juga biasanya lebih ya bisa ngitung sendirilah benefit yang sesuai dengan bisnis kita gitu ya. Iya. Kayak tadi kayak ruko sewanya. Benar. Kemudian kita mau belanja ke pasar A atau ke pasar B gitu ya. Itu kan bisa dihitung tuh. Iya, misalkan ke sana murah tapi jauh nih pasarnya misalkan. Ini dekat tapi agak mahal nih. Yang mana nih kan gitu. Iya gitu. Sebenarnya kita sering melakukannya tapi mungkin gak tahu istilahnya gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman just pengen menghitung cost benefit beli desain misalkan. Bisa gak? Bang tolong, saya pengen tertarik punya desain. Tapi hitungin dong untung ruginya apa nih gitu. Nah bener, misalkan gini bikin desain ya. Teman-teman bikin desain pakai Canva misalkan. Wah murah nih, tapi ada peluang desainnya dipakai juga sama orang. Nah, kerugiannya apa nih kalau dipakai sama orang? Misalkan susah daftar merek, terus brandingnya jadi kurang, orang-orang kurang respect lah kalau desainnya mirip yang lain nih. Nah kayak gitu, jadi mungkin ada positif negatifnya di situ gitu. Tapi ketika misal order ke Kebun Desain, wah mahal banget bang, harga segitu misalkan. Tapi benefitnya tadi desainnya mungkin beda sama orang lain. Lebih eksklusif lah ya. Eksklusif gitu. Kita bikin manual dari nol buat teman-teman misalkan gitu. Ya itu ada cost benefit yang harus dihitung dan kalau dihitung-hitung nih lebih bagus Kebun Desain. Cara pesannya gimana? Cara pesannya tinggal langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar. Selain itu ada lagi nih cost benefit untuk daftar merek. Oke. Ya, daftar merek harus dari segera mungkin di awal. Nah terus bang misalkan mahal banget bang harga segitu. Nah sama kayak tadi. Daftar sendiri costnya apa, benefitnya apa. Daftar di tempat lain cost benefitnya apa gitu. Teman-teman harus melakukan itu. Jangan cuman menggerutu mahal mendingan daftar sendiri gitu. Soalnya kemarin juga ada yang daftar sendiri banyak kayak gitu ya. Tapi akhirnya balik lagi ke Kebun Desain gitu. Iya, karena ditolak. Bang, yang saya ditolak, ya udah lewat Kebun Desain aja. Bang, yang saya kena usulan penolakan, tolong bikinin ininya gitu. Iya. Bang, order pemantauan misalnya gitu kan. Iya. Nah, itu ya teman-teman ya, langsung aja order ke Kebun Desain kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.